Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan materi fikih muamalah yaitu akad. Perkenalkan, nama saya Agil Putra Wibawa, NIM 21681003 dari Lokal Ekonomi Syariah 3A. Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-akad, yang secara etimologi berarti ikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi, akad merupakan ikatan ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan, dan kabul, yaitu pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akad dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad yang pertama adalah sigot. Sigot atau ijab dan kabul menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melaksanakan akad. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun bahasa isyarat. Rukun yang kedua adalah akid. Akid merupakan orang yang akan melakukan akad. Contohnya, dalam akad jual beli tidak akan terpenuhi tanpa adanya penjual dan pembeli. Rukun akad yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih merupakan objek ataupun benda yang diakadkan. Objek akad dapat berupa barang dalam akad jual beli dan dapat berupa manfaat dalam akad sewa menyewa. Rukun akad yang keempat adalah maudu alaih, yang berupa tujuan atau maksud dilakukannya akad. Syarat terjadinya akad, yang pertama, orang yang melakukan akad adalah orang yang cakap dalam bertindak atau ahli. Yang kedua, objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad haruslah diizinkan oleh syara. Yang keempat, akad tersebut menghasilkan faedah ataupun manfaat. Yang kelima, ijab dan kabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang berpisah sebelum terjadinya kabul, maka akadnya menjadi batal. Menurut keabsahannya, akad dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akad sahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad. Yang kedua, akad fasid, yaitu akad yang memenuhi rukun tapi syaratnya tidak terpenuhi. Yang ketiga, akad batal, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad. Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru merupakan akad yang dilakukan untuk menolong dan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah hibah, wakaf, dan wakalah. Yang kedua adalah akad tijaroh, merupakan akad yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Contohnya adalah mudarobah, musyarakah, dan murabahah. Suatu akad dapat berakhir jika yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad apabila terdapat tenggang waktu dalam akad. Yang kedua, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Yang ketiga, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad jika akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang keempat, apabila akad tersebut sifatnya mengikat, maka dapat berakhir jika yang pertama, terdapat jual beli yang fasad. Yang kedua, terdapat khiyar aib dan khiyar syarat. Yang ketiga, salah satu pihak yang berakad tidak menjalankan akad.